Malam itu, 6 mahasiswa, Dani, Raka, Sinta, Lala, Bima, dan Andre, memutuskan untuk mengunjungi sebuah rumah sakit tua yang sudah lama terbengkalai. Bangunan itu terkenal angker, banyak kisah tentang suara-suara aneh, bayangan hitam, dan pasien yang masih berjalan di lorong-lorong kosong mereka menyelinap masuk lewat celah pagar besi yang sudah berkarat. Bau busuk menyeruak dari dalam, bercampur dengan udara lembab yang menusuk. Gedung itu sudah bertahun-tahun tidak terawat, tetapi tetap berdiri kokoh seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dilepaskan. Ada yang merasa nggak enak? Bisik Sinta, merapat pada Lala. Biasa aja, jangan bikin takut sendiri, balas Raka. Meski dari suaranya, jelas ia pun tidak yakin mereka berjalan menyusuri lorong utama. Cahaya senter mereka berkedip-kedip seolah ada sesuatu yang mengganggu listrik di dalamnya. Udara tiba-tiba menjadi dingin, menusuk sampai ke tulang. Lalu, suara roda kasur rumah sakit berderit terdengar dari kejauhan. Siapa itu? Tanya Bima dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Tiba-tiba, suara samar memenuhi ruangan, seperti bisikan banyak orang berbicara sekaligus, tanpa satupun kata yang bisa dimengerti. Bayangan gelap melintas di ujung lorong, semua menegang. Kita lanjut. Atau balik aja? Tanya Andre. Tak ada yang menjawab. Tapi seolah ada dorongan tak terlihat yang membuat mereka terus berjalan ke depan. Mereka tiba di ruang operasi yang dipenuhi peralatan berkarat. Saat Sinta menyorotkan senter ke arah meja operasi, ia terlonjak mundur. Ada sesuatu di sana. Bayangan hitam dengan mata merah menyala, berdiri diam di sudut ruangan. Tiba-tiba Andre menjerit. Tubuhnya terangkat ke udara, tangan dan kakinya mencakar-cakar kosong. Mulutnya menganga, ingin berteriak, tetapi suaranya tersedot ke dalam kehampaan. Lalu, brak! Dia menghilang begitu saja. Sinta menjerit. Dani mundur selangkah, napasnya terengah. Kita harus keluar dari sini. Teriaknya panik. Mereka berlari kembali ke lorong, tapi lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu keluar yang tadi terlihat kini tak ada. Lala yang ada di belakang tiba-tiba terseret ke dalam ruangan yang gelap. Pintu menutup sendiri. Saat mereka membukanya, hanya ada kursi roda kosong yang berayun pelan. Lala? Bisik Bima. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Kini tersisa 3, Dani, Sinta, dan Raka. Mereka terus berlari, namun Bima tersandung. Sebelum mereka sempat menolongnya, tangan kurus dan pucat keluar dari lantai, mencengkeram tubuhnya, menyeretnya ke dalam retakan tanah yang tiba-tiba muncul. Ia berteriak, tetapi suaranya lenyap begitu tubuhnya ditelan kegelapan. Sinta menangis, tubuhnya gemetar. Ini bukan tempat manusia. Suaranya bergetar. Raka menariknya, tetapi sesuatu mencengkeram kepalanya dari belakang. Suara retakan tulang terdengar nyaring saat kepalanya dipelintir ke arah yang salah. Lari, Dan! Itu kata terakhir yang didengar Dani sebelum Raka jatuh tak bernyawa. Dani berlari tanpa menoleh. Lorong-lorong terasa berputar, tangannya meraba-raba dinding berlumut untuk menjaga keseimbangan. Pintu keluar akhirnya terlihat. Dengan sisa tenaga, ia menerjang keluar dan jatuh terkapar di tanah berumput. Dani kini satu-satunya yang selamat. Ia menceritakan semuanya, tapi tak ada yang percaya. Polisi mencari teman-temannya di rumah sakit itu, tapi tak ada jejak mereka. Tidak ada darah, tidak ada barang-barang yang tertinggal. Beberapa hari kemudian Dani menerima pesan di ponselnya. Nomor yang tidak dikenal, pesan itu hanya satu kalimat. Kamu harus kembali. Kamu belum selesai di sini.